Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Xavi tambah kontrak di Al Sadd saat Santer diisukan latih Barca. Xavi Hernandez memutuskan tinggal lebih lama di Qatar. Pelatih 40 tahun ini memperpanjang kontrak dengan Al Sadd. Hal itu diumumkan langsung oleh pihak klub. Xavi akan melatih klub asal Doha itu hingga akhir musim 2020-2021. Hal ini sekaligus menutup spekulasi yang berkembang belakangan ini. Xavi Hernandez digosipkan akan pulang ke Barcelona sebagai pelatih, menggantikan Quique Setién yang dikabarkan berselisih dengan pemain. Kante cedera lagi. Kemenangan Chelsea atas Watford ternyata menyisakan masalah untuk manajer Frank Lampard. N'Golo Kante kembali menderita cedera di laga tersebut. Ia diganti oleh Billy Gilmour di menit ke-78 karena problem di hamstringnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Lampard seusai laga. Jika Kante harus menepi kembali, hal ini jelas menjadi kerugian bagi Chelsea. Posisi The Blues masih belum aman di 4 besar dan mereka harus meraih kemenangan di 5 laga tersisa di musim ini jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Robert Lewandowski bisa menangi Ballon d'Or. Pelatih Bayern Munich Hansi Flick menyatakan Robert Lewandowski bisa memenangkan Ballon d'Or setelah sang striker membawa Die Roten memenangkan gelar di FB Pokal. Performa Lewandowski memang gemilang sepanjang musim 2019-2020 ini dengan mencetak 51 gol sejauh ini di semua kompetisi. Lewandowski memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Bundesliga dengan 34 gol ketika dirinya membawa Bayern meraih gelar yang ke-8 secara beruntun. Di ajang Liga Champions ia mencetak 11 gol sejauh ini. Dengan kompetisi akan kembali berlanjut pada bulan depan. Hansi Flick sangat mendukung Lewandowski untuk bisa meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun ini. Leroy Sané dapat nomornya Coutinho di Bayern. Leroy Sané langsung diserahi nomor punggung 10 usai dipastikan gabung Bayern Munich. Saat ini nomor itu masih dipakai Philippe Coutinho. Tapi pemain asal Brazil itu tampaknya tak memiliki masa depan bersama The Bavarians yang terindikasi enggan membuat status peminjamannya jadi permanen. Disebutkan pula bahwa atas dasar rasa hormat kepada Philippe Coutinho yang masih memakai nomor 10 dan dapat terlibat di laga-laga sisa Bayern seperti di Liga Champions musim ini, Leroy Sané pun belum menggunakan kostum nomor 10 di sesi-sesi fotonya. Griezmann mulai pertimbangkan hengkang dari Barcelona. Penyerang Barcelona Antoine Griezmann dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan tim asal Katalan tersebut. Griezmann dikabarkan kesulitan untuk bisa beradaptasi bersama Blaugrana. Kendati begitu, Barcelona dikabarkan menutup semua kemungkinan kepindahan Griezmann ke klub lain pada bursa transfer musim panas mendatang. Manajemen Blaugrana masih memiliki keyakinan alumni tim junior Real Sociedad itu bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Demi Liga Champions, Buffon siap main sampai usia 43 tahun. Kiper legendaris Juventus dan Italia Gianluigi Buffon memberikan isyarat akan terus bermain sampai 2 musim lagi ke depan atau setidaknya sampai ia berusia 43 tahun. Buffon belum berencana gantung sarung tangan dalam waktu dekat karena impiannya menjuarai Liga Champions belum terwujud. Namun walaupun sudah menandatangani kontrak baru hingga 2 tahun ke depan bersama Juventus, Buffon bisa jadi pensiun lebih awal andai kondisi fisik atau penampilannya tidak lagi cemerlang. Bilbao versus Madrid, penalti Ramos kembali menangkan Los Blancos. Athletic Bilbao versus Real Madrid berakhir dengan 1 gol. Real Madrid sukses mencatat kemenangan ke-7 secara beruntun di Liga Spanyol. Melawat ke kandang Athletic Bilbao di pekan ke-34, El Real menang tipis 1-0. Kedua tim saling berbalas peluang di babak pertama, namun tidak ada gol tercipta sampai turun minum.
Di menit ke-70, Real Madrid mendapat hadiah penalti dari wasit usai Dani Garcia menginjak kaki Marcelo. Sergio Ramos yang maju jadi eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Skor 0-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat skuad asuhan Zinedine Zidane nyaman di puncak klasemen sementara dengan 77 poin, sedangkan Bilbao tetap di peringkat ke-8 dengan 48 poin. Villarreal versus Barcelona, Blaugrana menang 4-1. Bermain di Estadio de la Cerámica, Barcelona langsung memimpin di menit ketiga lewat gol bunuh diri Pau Torres. Here's Jordi Alba, Messi's waiting for the cutback. Instead for Griezmann. Villarreal berhasil menyamakan skor di menit ke-14 lewat Gerard Moreno. Narrow angle, drills across goal, Gerard Moreno right. Luis Suarez membuat Barca kembali unggul di menit ke-20. What a run from Messi, finds Suarez who's going for the curler. Oh! Wow. Di menit ke-45, Antoine Griezmann membuat Barca semakin menjauh. Deep. Flicks it back, Griezmann going for the chip. Oh! Keran gol Barca ditutup oleh Ansu Fati di menit ke-87. Into the area, and he shoots and scores. Kemenangan membuat Barcelona mengoleksi 73 poin, namun masih berada di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Sementara Villarreal tertahan di peringkat kelima dengan 54 poin. Hasil La Liga hari ini. Espanyol kalah 0-1 dari Leganes. Osasuna bermain imbang 0-0 dengan Getafe. Inter versus Bologna diwarnai 2 kartu merah, Nerazzurri kalah di kandang. Inter Milan tumbang saat menjamu Bologna dalam lanjutan Liga Italia. Dalam laga yang diwarnai 2 kartu merah itu, Inter kalah 1-2 dari tim tamu. Inter akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat gol Romelu Lukaku. With the cross in at the near post, it's off the post and then turned in by Lukaku. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-57, Bologna harus kehilangan Roberto Soriano. Dia mendapat kartu merah karena menghina wasit. Tuan rumah mendapat penalti pada menit ke-60 menyusul pelanggaran Michel Dick kepada Antonio Candreva. Lautaro yang maju sebagai eksekutor gagal mengkonversi penalti jadi gol. Dengan 10 pemain, Bologna berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan Musa Juara di menit ke-74. And it's come find and it's a goal. It's Juan. 3 menit berselang, Inter harus kehilangan Bastoni. Dia mendapat kartu kuning kedua setelah melanggar Juara. Di menit ke-84, Bologna berhasil membalikkan keadaan melalui gol Musa Barrow. That's an excellent ball. Barrows through and go here. And Bologna have scored. Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Inter masih berada di posisi ketiga dengan 64 poin. Napoli versus Roma, Partenope menang 2-1 atas Serigala Ibu Kota. Dalam pertandingan Napoli versus Roma di Stadion San Paolo, tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Tuan rumah baru membuka keunggulan pada menit ke-55 lewat gol Jose Callejon. Little bit of time and space to pick out the cross. Roma sempat membalas melalui gol Henrik Mkhitaryan di menit ke-60. Options for him here, but he's going to go on his own. Mkhitaryan! Namun Lorenzo Insigne kemudian jadi pahlawan kemenangan Napoli lewat golnya di menit ke-82. Well defended by Fazio and Insigne! Dengan hasil ini, Napoli yang di laga sebelumnya kalah dari Atlanta kini mengumpulkan 48 poin dari 30 laga, sama dengan raihan AS Roma. Hasil Serie A hari ini. Sampdoria menang 3-0 atas Spal, Cagliari kalah 0-1 dari Atlanta, Brescia menang 2-0 atas Verona, Udinese bermain imbang 2-2 dengan Genoa, Parma kalah 1-2 dari Fiorentina. Liverpool versus Aston Villa, The Reds menang 2-0.
Liverpool menjamu Aston Villa di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris. Sempat kesulitan, Liverpool akhirnya bisa mengamankan 3 poin dengan skor akhir 2-0. Tak ada satu gol pun yang tercipta di babak pertama dalam pertandingan ini. Kebuntuan pecah untuk Liverpool di menit ke-71 setelah Sadio Mane melepaskan tembakan keras yang berujung gol. Lovely ball for Naby Keita. Keita for Mane. It's in for... Pada menit ke-89, The Reds berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Curtis Jones. Robertson's cross, Salah down, Jones score. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil pertandingan ini tak mempengaruhi posisi Liverpool di klasemen Liga Inggris. Liverpool sang juara tetap di puncak dengan 89 poin, sementara Aston Villa di peringkat ke-18 dengan 27 poin. Manchester City tumbang di markas Southampton. Manchester City bukan saja dijagokan karena dalam posisi yang jauh lebih baik di papan klasemen, melainkan juga karena baru menghajar sang juara Liverpool dengan skor telak 4-0. Nyatanya hasil di lapangan berkata lain. Meski jauh lebih dominan selama 90 menit, City gagal memaksimalkannya menjadi gol. Sebaliknya, Southampton bisa memanfaatkan kesalahan sang tamu untuk mencuri 1 gol lewat kaki Che Adams di menit ke-14. Ball off, they've done it. Zinchenko caught and the long shot taken, that's 1-0 to Saints. Hasil ini tak berpengaruh buat City di papan klasemen, sedang Southampton naik ke urutan 13 dengan 43 poin. Burnley berbagi angka dengan Sheffield United. Bermain di Turf Moor, Burnley berhasil unggul lebih dulu di menit ke-43 lewat aksi James Tarkowski. Here's McNeil into the area. Flick on by Rodriguez. It's going to be Sheffield berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80 lewat aksi John Egan. dinks it up into the area. Sharp with a flick on towards the back post and it's going to be... Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Burnley masih berada di posisi ke-9 dengan raihan 46 poin, selisih 2 poin dari Sheffield di urutan ke-8. Di pertandingan lainnya, Newcastle bermain imbang 2-2 dengan West Ham. Manchester City kalah, Guardiola terheran-heran. Southampton mengalahkan Manchester City 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, sampai terheran-heran. Kami menguasai pertandingan dan melepas banyak tendangan. Bagi saya, kami bermain lebih bagus. Tapi itu saja tidak cukup. Kami mencetak lebih banyak gol dibanding tim lain di Premier League dan kami kebobolan lebih sedikit dibanding semuanya. Saya sulit menemukan alasan mengapa kami kalah, ujar Pep Guardiola seperti dilansir Sky Sport. Guardiola tak menyalahkan pasukannya. Menurutnya, David Silva dan kawan-kawan sudah bermain sangat baik. Hanya saja, kenyataan memang pahit. Klopp, rekor-rekor tak usah dipikirkan. Rekor-rekor jadi target berikutnya buat Liverpool usai menjuarai Liga Inggris musim ini. Beberapa rekor itu antara lain kemenangan terbanyak dalam semusim sebanyak 32 kali, poin terbanyak yaitu 100 poin, dan margin terbesar sebanyak 19 poin. Citizen mengukir rekor-rekor tersebut ketika juara 2 musim beruntun pada 2017-2018 dan 2018-2019. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan fokusnya adalah meraih kemenangan demi kemenangan. Soal rekor terpecahkan atau tidak akan bisa dilihat belakangan. Madrid tak akan bersantai sampai gelar juara terkunci. Real Madrid terus mengontrol dalam persaingan gelar La Liga usai mengatasi Athletic Bilbao. Tapi melihat selisih dan membandingkan tren kedua tim, Madrid diyakini sudah meletakkan tangan di trofi. Barcelona seperti diketahui 3 kali ditahan imbang dalam 5 pertandingan terakhir, sehingga kehilangan puncak klasemen. Zidane menegaskan Madrid cuma perlu fokus meraih poin-poin dari laga ke laga dan mengesampingkan bayangan-bayangan juara. Secara masih mungkin dikejar, timnya tak akan bersantai sedikit pun.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!